Hola, selamat datang lagi di channel Otaku Film. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas alur cerita Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen dikarang oleh GG Akutami dan studio animenya adalah MAPPA, studio yang sama dengan Attack on Titan Final Season. Tanpa basa-basi, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Kita diperkenalkan dengan karakter utama yaitu Itadori Yuji. Itadori memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata siswa SMA lainnya. Tetapi Itadori menghindari ekskul olahraga dan malahan bergabung ke klub paranormal. Tetapi pelatih klub lari yang bernama Takagi memaksa Itadori bergabung ke klub lari. Tetapi Itadori pun menolak untuk bergabung ke klub lari. Dan Takagi pun menantang Itadori dalam pertandingan tolak peluru dan hasilnya Itadori pun menang. Dan setelah itu Itadori pun menjenguk kakeknya di rumah sakit. Sebelum kakeknya meninggal, kakeknya berpesan kepada Itadori untuk membantu banyak orang. Tetapi tidak lama kemudian kakeknya pun meninggal. Setelah kakeknya meninggal, Itadori pun bertemu dengan murid SMA Jujutsu yang bernama Fushiguro Megumi. Dan Megumi pun bertanya tentang objek terkutuk yang Itadori temui. Dan ternyata objek terkutuk itu dibawa oleh seniornya Itadori dan akan dibuka pada saat itu juga. Itadori dan Megumi pun bergegas ke sekolah. Setelah sampai di sekolah, Megumi pun menyuruh Itadori untuk mundur karena Itadori tidak memiliki energi kutukan. Tetapi Itadori pun mengabaikan hal tersebut dan Itadori pun ikut bertarung melawan monster kutukan itu. Ternyata potongan objek terkutuk itu adalah potongan jari Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna adalah raja kutukan yang hidup pada 1000 tahun yang lalu. Pada saat Itadori mau menyerahkan objek terkutuk itu kepada Megumi, tiba-tiba mereka diserang oleh monster kutukan. Tapi sayangnya Megumi ditangkap dan dilempar ke dinding oleh monster kutukan tersebut. Megumi pun babak belur dan menyuruh Itadori lari. Tapi Itadori menolak dan membantu Megumi yang dalam bahaya. Tapi karena Itadori tidak memiliki energi kutukan, serangan Itadori pun tidak berpengaruh kepada monster tersebut. Pada saat Itadori mau hendak dimakan oleh monster kutukan itu, Itadori pun memakan jari tersebut agar mendapatkan kekuatan. Setelah makan jari tersebut, tubuh Itadori pun dikendalikan oleh Ryomen Sukuna. Dengan mudahnya, Sukuna pun mengalahkan monster kutukan itu dengan sekali serang. Pada saat Itadori sudah sadar, tiba-tiba ada seseorang datang. Dia adalah guru Megumi yang bernama Gojo Satoru. Di sini Gojo bertanya kepada Megumi apakah Megumi sudah mendapatkan potongan jari Sukuna. Di sini Itadori pun menjawab bahwa Itadori yang memakan jari Sukuna. Gojo pun menyuruh Itadori bertukar dengan Sukuna selama 10 detik. Di sini Itadori pun bertukar dengan Sukuna. Singkat cerita, Gojo pun menang. Dan di sini Itadori dibuat pingsan oleh Gojo dan Itadori pun dibawa ke ruangan segel. Dan Gojo menjelaskan bahwa Itadori akan dieksekusi karena telah memakan pusaka tingkat tinggi. Tetapi eksekusi itu ditunda karena Itadori dijadikan wadah Sukuna dan harus memakan 20 jari Sukuna. Setelah itu, Itadori dipindahkan ke SMK Jujutsu, SMK yang sama dengan Megumi. Setelah pulih, mereka pun menjemput siswa kelas 1 yang ketiga, yaitu Kugisaki Nobara. Di sini, Gojo ingin menguji kemampuan Nobara dan Itadori dengan membasmi roh kutukan. Tetapi, sebelum Itadori memasuki gedung tersebut, Itadori diberikan pisau yang sudah dialiri energi kutukan. Singkat cerita, mereka pun berhasil membunuh roh terkutuk di gedung itu dan berhasil menyelamatkan seorang anak kecil. Shin pun berpindah ke tempat rehabilitasi dan terlihat penampakan benda berpotensi kelas khusus yang tak dikenal. Benda itu adalah janin kutukan yang dapat dilihat oleh beberapa penyihir non-jujutsu. Karena situasi yang genting, Itadori, Megumi, dan Nobara pun dikirim ke gedung tersebut untuk membasmi roh kutukan tersebut. Di sini Gojo tidak ikut karena sedang ada urusan kerja. Setelah itu mereka pun masuk ke gedung tersebut. Mereka pun terkejut karena gedung itu menjadi luas. Pada saat mereka berkeliling, tiba-tiba mereka menemukan mayat. Di sini Itadori ingin membawa kembali jasadnya, tetapi Fushiguro melarang Itadori dan jadilah sedikit perdebatan. Pada saat mereka berdebat, Nobara ingin menghentikan perdebatan tersebut, tetapi Nobara jatuh ke suatu ruangan, entah kemana. Dan pada saat Itadori dan Fushiguro ingin menjadi Nobara, tiba-tiba ada roh terkutuk tingkat tinggi yang membuat mereka tidak bisa bergerak karena takut.
Di sini, Itadori menyerang roh terkutuk itu. Tapi tangan Itadori malah putus dan Itadori menyuruh Fushiguro untuk kabur dan mencari Nobara. Pada saat Nobara akan dimakan oleh roh kutukan, tiba-tiba datanglah Fushiguro yang menyelamatkan Nobara. Dan mereka berdua pun melarikan diri dari gedung. Di sini, Itadori pun terpojok dan berhasil mengeluarkan energi kutukan ke dalam pukulannya. Tetapi, pukulannya dapat ditahan oleh ruh terkutuk tersebut dan Itadori pun mendengar auman serigala Megumi. Yang berarti, Megumi dan Nobara sudah berhasil kabur dan Itadori pun bertukar dengan Sukuna. Tanpa khawatir, tubuh Itadori pun dikendalikan oleh Sukuna. Di sini, Sukuna melawan roh terkutuk itu dan hasilnya, Sukuna pun menang dengan mudah. Dalam tubuh roh terkutuk itu terdapat jari Sukuna. Sukuna pun mengambil jarinya dan menyuruh Itadori untuk bertukar kembali, tetapi Itadori tidak merespon dan menyebabkan Sukuna bebas. Megumi yang menunggu di luar pun bertemu dengan Sukuna. Di sini, jantung Itadori dilepaskan oleh Sukuna dan dibuang. Dan Megumi pun dihajar habis-habisan oleh Sukuna. Pada saat terakhir, Itadori pun dapat mengendalikan tubuhnya lagi. Tapi sayangnya, karena jantung Itadori yang sudah tidak ada di sini, Itadori pun mati di depan Megumi. Lalu, jasad Itadori dibawa dan akan diotopsi. Shin pun berpindah ke tempat 4 orang roh terkutuk yang merencanakan untuk menyingkirkan Gojo, dan merekalah dalang dari kematian Itadori. Tetapi, Gojo mengatakan bahwa Itadori mati karena disengaja oleh beberapa petinggi, karena para petinggi tidak menyukai eksekusi Itadori ditunda. Shin pun berpindah ke tempat Megumi dan Nobara yang sedang murung karena kematian Itadori. Tiba-tiba mereka didatangi oleh 3 seniornya yang bernama Zenin, Inumaki, dan Panda. Mereka mengajak Megumi dan Itadori dalam berpartisipasi di acara pertukaran sekolah Kyoto. Megumi dan Nobara pun akan dilatih oleh mereka bertiga. Di tempat lain, Itadori diperlihatkan sedang membuat kontrak dengan Sukuna di Inner World, yang berarti Itadori belumlah mati. Sukuna pun membuat 2 syarat dengan Itadori, yaitu pada saat Sukuna merapalkan perpanjangan, Itadori harus menyerahkan tubuhnya dalam semenit, dan selama itu Sukuna berjanji tidak akan membunuh siapapun. Dan syarat kedua, lupakanlah kontrak ini. Setelah itu, Itadori pun terbangun. Gojo pun melatih Itadori agar Itadori bisa mengendalikan energi kutukan. Gojo pun pergi ke tempat pertemuan kepala sekolah. Pada saat perjalanan, Gojo dihadang oleh roh terkutuk yang bernama Jogo. Di sini, Gojo pun bertarung melawan Jogo. Pada saat pertarungan, Jogo menyerang Gojo, tapi serangan Jogo tidak ada yang dapat mengenai Gojo. Gojo pun menyuruh Jogo untuk mengulurkan tangannya, tapi malah berhenti. Gojo memberitahu bahwa semua yang mendekatinya akan melambat. Itulah yang disebut Mugen. Setelah itu, pertarungan pun dilanjutkan. Di tengah-tengah pertarungan, Gojo membawa Itadori untuk belajar tentang perluasan domain. Itadori pun disuruh menonton pertarungan antara Gojo dan Jogo. Jogo pun mengeluarkan teknik memperluas domain yang bernama peti mati gunung besi. Tapi Gojo juga menggunakan teknik perluasan domain yang menyebabkan domain milik Jogo hilang, dan singkat cerita, Jogo pun kalah. Pada saat Jogo mau diinterogasi, tiba-tiba datang teman Jogo yang bernama Hanami menyelamatkan Jogo. Di tempat Megumi dan Nobara, mereka ditemui oleh Mai dan Todo. Todo bertanya ke Megumi bagaimana tipe wanita idamannya. Megumi pun menjawab wanita idamannya bertipe berpendirian teguh. Todo pun bilang kalau Megumi membosankan, dan setelah itu Todo langsung menyerang Megumi. Megumi pun dihajar habis-habisan oleh Todo. Pada saat Megumi ingin bertarung dengan serius, tiba-tiba datang Inumaki dan Panda untuk menghentikan pertarungan mereka. Di tempat lain, diperlihatkan Nobara yang sudah dihajar habis-habisan oleh Mai, dan Maki pun menghentikan Mai. Setelah itu, Todo dan Mai pun pergi. Pada saat mereka menaik ke atas gedung, mereka pun bertemu dengan beberapa roh terkutuk. Di sini, kekuatan Nanami adalah dapat menciptakan titik lemah dari lawan 7-3 yang dapat memberikan critical hit. Nanami pun dapat mengalahkan monster kutukan itu dengan mudah. Di sisi lain, Itadori mencoba teknik barunya dengan mudah dapat mengalahkan roh tersebut. Mayat roh terkutuk itu dibawa ke laboratorium.
Roh terkutuk yang mereka lawan adalah manusia yang jiwanya telah diubah menggunakan teknik kutukan. Itadori disuruh untuk menyelidiki Yoshino karena pada saat pembunuhan terjadi hanya Yoshino yang terekam oleh CCTV. Itadori pun mencari Yoshino bersama Pak Ichiji. Itadori dan Ichijin pun melepaskan Yoto, yaitu roh terkutuk tingkat rendah. Pada saat Yoto hampir menyerang Yoshino, Itadori pun menangkap Yoto. Dan ternyata Yoshino dapat melihat roh terkutuk, sama seperti penyihir Jujutsu lainnya. Itadori pun mengajak Yoshino ke pinggir sungai untuk menanyakan tentang kejadian yang terjadi di bioskop. Tapi Yoshino bilang ke Itadori bahwa dia tidak tahu apa-apa. Pada saat mereka mengobrol, Itadori pun bertemu dengan ibunya Yoshino. Ibu Yoshino mengajak Itadori untuk makan malam. Di tempat lain diperlihatkan Nanami yang bertarung dengan Mahito. Ternyata teknik yang dipunyai Mahito adalah teknik perubahan jiwa. Mayat yang ditemui oleh Nanami dan Itadori di bioskop ternyata adalah ulah Mahito. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Pada saat pertarungan, Nanami melihat jam tangannya dan terlihat sudah pukul jam 6 yang berarti adalah jam kerja lembur. Seketika energi kutukan Nanami meningkat. Nanami pun menghancurkan tempat tersebut dan area bangunannya runtuh. Mahito pun tertimpa puing-puing bangunan. Tetapi Mahito selamat dengan mudah. Setelah itu diperlihatkan Nanami yang sedang merawat lukanya dan menelpon Ichichi untuk menjemputnya. Di tempat Itadori diperlihatkan Itadori yang sedang makan malam di tempat Yoshino. Itadori pun akrab dengan ibu Yoshino. Setelah mereka ngobrol cukup lama dan ibu Yoshino pun tertidur, Itadori pun dijemput oleh Pak Ichichi. Setelah Itadori pulang, ibu Yoshino pun bangun. Pada saat ibu Yoshino terbangun, ibu Yoshino menemukan jari Sukuna di meja makan. Dan di belakang ibu Yoshino terdapat roh kutukan yang tertarik dengan jari Sukuna tersebut. Ibu Yoshino pun tewas karena roh kutukan tersebut. Mahito bilang ke Yoshino ada yang sengaja menaruh jari Sukuna tersebut. Di sini, Yoshino curiga dengan teman sekolahnya yang sering membulinya yang bernama Ito Souta. Yoshino pun pergi ke sekolah. Yoshino pun bertanya ke Souta apakah dia yang menaruh jari Sukuna di rumahnya. Tetapi Ito Souta tidak tahu apa yang dibilang oleh Yoshino. Yoshino pun mengeluarkan teknik yang telah diajarkan oleh Mahito. Tiba-tiba Itadori datang dan Itadori pun bertarung melawan Yoshino. Setelah mereka bertarung, Yoshino pun terdesak. Itadori pun menanyakan kenapa Yoshino menyakiti orang lain. Yoshino pun bilang ke Itadori bahwa ibunya telah dikutuk oleh orang lain. Itadori pun mengajak Yoshino untuk bergabung ke SMK Jujutsu. Tapi tidak lama kemudian Mahito datang dan menyerang Itadori. Itadori menyuruh Yoshino lari. Tapi Yoshino bilang Mahito itu adalah orang baik. Tak disangka, ternyata Yoshino hanya dimanfaatkan oleh Mahito. Mahito pun membentuk jiwa Yoshino menjadi monster. Itadori pun menyuruh Sukuna untuk menyembuhkan Yoshino, tapi Sukuna menolak. Itadori pun ditertawai oleh Sukuna dan Mahito. Itadori yang marah langsung menyerang Mahito dengan pukulannya. Ternyata serangan Itadori berdampak ke jiwanya Mahito. Pada saat pertarungan, Itadori terkena serangan Mahito yang membuatnya Itadori terluka parah. Pada saat Mahito ingin merubah jiwa Itadori, Mahito bertemu dengan Sukuna. Karena Mahito juga menyentuh jiwa Sukuna, Sukuna pun mengancam Mahito. Jika sekali lagi Mahito menyentuh jiwanya lagi, maka Sukuna akan menghabisinya. Pada saat Mahito terdiam, Itadori pun menyerang Mahito. Mahito tiba-tiba berubah bentuk jiwanya dan akan menyerang Itadori dari belakang. Nanami pun datang dan membantu Itadori. Nanami pun bilang ke Itadori bahwa serangannya tidak mempan terhadap Mahito.